Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Merdeka. Merdeka. Bismillah, bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini pada hari Minggu tanggal 11 Agustus, di saat seluruh warga negara Indonesia untuk menyambut kemerdekaan tapi ternodanya pada tanggal 10 Agustus malam di Cikarang, di wilayah Polres Cikarang, Rengas Dengklok Kerawang. Ada insiden yang sangat menusuk kalbu kita sebagai manusia yang punya nurani. Sudah ada logonya NU, Nahdlatul Ulama, sebagai ormas terbesar di tanah air, dan juga ada baju sahabat Banser. Bukan malah dilarang, malah dipukuli, dihajar habis sampai benjut gak karu-karu. Di mobilnya Kiai Roy Suriyah MWCNU Cikarang Utara itu ada logonya Pak, logo NU. Itu malah dihancurkan gitu. Lah, yang nyerang ini apakah orang Indonesia tapi mentalnya mental komunis? Kita tidak tahu. Tetapi tanda-tanda bahwa orang yang nyerang kiai, nyerang ulama, nyerang sahabat Banser, ini propagandanya, pokal gawinya cara-cara komunis. Nah, maka dari itu kami dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, kemudian ada Yai Yusuf, beliau Dewan Penasehat di Jamaah Wali Songo Indonesia, Jamaah Wali Songo Nusantara. Kemudian beliau ketua umumnya Yai Munawir. Nah, di sebelah kanan saya ini ketua BKM DKI bersama teman-teman mahasiswa. Dan di sebelah kiri saya ini, ya Allah, kemarin bersama kita sama Yai Saleh, yaitu Bagus Mogi. Nanti beliau akan cerita sebelum kami memberikan pernyataan sikap terkait insiden pengeroyokan dan pengerusakan terhadap Kiai NU dan sahabat Banser. Nah, ini namanya tuh Bagus Mogi. Jadi kalau di rekaman video itu, setelah mereka nyari Yai Imaduddin, siapa Yai Imaduddin nanti diterangkan sama sahabatnya, yaitu Bagus Mogi. Yang nyari Yai Imaduddin nggak ketemu nih, gerombolan apa ini, serigala monster ini, itu Mogi. Tapi alhamdulillah semua atas izin Allah, atas takdir Allah, itu Bagus Mogi sampai detik ini jenengan lihat dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang menjadi korban itu nanti dia itu Bagus Mogi sendiri yang akan menceritakan. Jadi dipahami ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini adalah tugas kita, karena kalau kita naik mobil apalagi sama istri ya tadi malam. Sama istri. Coba nggak melihat ada perempuannya, mobilnya diserang-serang, nggak lihat ada kiainya, nggak lihat ada pansernya. Mereka betul-betul seperti binatang buas, upaya pembunuhan untuk melakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk lebih singkatnya, sebelum pernyataan sikap kami sampaikan, terlebih dahulu yaitu Bagus Mogi untuk menyampaikan kronologis apa yang terjadi sebenarnya. Saya yakin tayangan yang akan ditayangkan kawan-kawan media ini akan dilihat oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Kerawang. Saya percaya itu. Untuk itu saya persilakan kepada yaitu Bagus Mogi, gimana ceritanya tadi malam yang begitu menakutkan sekali itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para saudara-saudara rekan pers, para yai yang tadi sudah disebut diperkenalkan satu persatu oleh Gus Rofi. Jadi saya Tubagus Nogi Nufadil menjabat sebagai di Presidium Alpatar Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, juga Ketua Umum Robito Babat Kesultanan Banten, dan juga Wakil Ketua Umum daripada PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, jadi perlu saya sampaikan latar belakangnya dulu ya sebelum semalam. Kenapa bisa ada COVID ini, ada konflik horizontal antar umat. Latar belakangnya ini adalah antara kalangan habaib Ba'alawi Muasal Yaman dan pengikutnya dengan beberapa kiai Nusantara. Nah, ini perlu diperjelas juga kiai Nusantaranya, terutama yang terkait dengan keluarga besar Wali Songo juga, meskipun tidak secara langsung. Jadi intinya kita sebelum apa-apa ini sering melihat ada para oknum Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai itu Nabi, itu berbuat kesombongan, radikalisme, perendahan, bahkan penjajahan tanda kutip finansial, spiritual di kalangan masyarakat. Contoh, ada oknum yang pernah menghina Gus Dur, buta mata, buta hati. Ada yang menghina berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Dan perendahan-perendahan yang lain di mana mereka merasa sebagai cucu Nabi ini ahli surga, tidak akan masuk neraka. Dan banyak kesalahan-kesalahan lain yang bahkan sudah kami laporkan ke MUI, karena sudah kami temukan di antara kesalahan para oknum Habib baik secara personal maupun umum itu sudah masuk 5 kriteria sesat MUI dari 10 kriteria sesat MUI. Nah, kesesatan para habaib Ba'alawi Muasal Yaman ini kemudian diteliti oleh beberapa kiai tentang kajian nasabnya, karena dicurigai kok Nabi Muhammad ini kan mengajarkannya rahmatan lil alamin, ramah, lemah lembut, sopan, toleransi, berakhlak mulia. Tapi kok ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kok di Indonesia menampilkannya suka caci maki, suka radikal, dan lain sebagainya. Maka ketika diteliti melalui kajian pustaka, ilmu nasab, ilmu sejarah, bahkan ilmu genetik, sudah bekerjasama juga dengan anggota BIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahkan di bulan Agustus tahun lalu sudah diseminarkan di UIN Syarif Hidayatullah, yang kemudian tanpa memaksakan ya, tapi secara kajian ilmiah itu bagi para peneliti, terutama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menuliskan sebuah tesis bahwasanya nasab atau silsilah para Habib Ba'alawi Muasal Yaman tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana klaim pengakuan mereka, sehingga tentunya ini menjadi suatu hal yang bagi mereka membuat kepanasan. Nah, tapi kami terbuka, ini sifatnya ilmiah. Jadi hal yang ilmiah, tesis ilmiah, silakan dikonfrontirnya dengan cara yang ilmiah juga, bukan dengan cara emosional caci maki, apalagi persekusi. Jadi kita sudah mengadakan seminar, kita sudah mengundang organisasinya Ba'alawi yakni Robito Alawiyah tidak hadir. Kami sudah mempersilahkan apabila apa-apa yang kami nyatakan ini dianggap berita bohong, silakan gugat jalur hukum, kita adu bukti dan saksi di pengadilan kalau perlu. Jadi kami siap dikonfrontir dengan kajian ilmiah berupa, kalau Kiai Imas sudah membuat buku dan kitab, kita siap mengcounternya dengan adu kitab, adu hujah, lewat seminar maupun lewat pengadilan. Karena ini sifatnya ilmiah, bukan sesuatu hal yang sifatnya emosional. Dan Indonesia ini sudah dilindungi undang-undang. Kita memiliki hak pasal 28 itu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat kita, dan ini adalah kajian ilmiah sehingga dilindungi undang-undang. Dan kita harus toleransi. Orang percaya sama Habib turun Nabi silakan, yang nggak percaya juga silakan. Tapi penelitian ini sebagai bentuk kritik, Boyao yang belum tentu benar, jangan sok benar. Jangan merendahkan yang lain, jangan merendahkan kiai, jangan melakukan perendahan-perendahan kepada pribumi. Nah, karena mereka banyak melakukan perendahan tersebut, ini menjadi hal yang rawan. Dan tadi malam, baik, sekarang kita lanjut ke tadi malam. Intinya, karena di publik ada tokoh-tokoh yang sudah bersuara tentang masalah kajian ilmiah ini. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian juga menyaksikan di YouTube, terutama ada Kiai Imaduddin Usman, ada saya Tubagus Nogi Nufadil, bahkan beberapa tokoh juga sudah berbicara, Kiai Syarif pada suka, Kiai Said Akil Siroj, kemudian bahkan
Profesor Kiai Yusuf, Profesor Mahfud MD pun juga sudah bersuara, Roma Irama pun juga sudah bersuara, anggota RI dari DPR RI dari Nasdem, Bu Irma juga sudah bersuara, Kiai Munawir dari MUI juga sudah bersuara. Jadi ini sebenarnya sudah mulai viral dari awal tadi malam itu adalah kita undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama dan tokoh kasepuhan di Kerawang, Jawa Barat. Nah, beliau juga didapuk menjadi kasepuhan daripada organisasi PWI, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilah Nusantara, yang nanti malam tanggal 11 Agustus akan mengadakan pelantikan PWI di komplek makam Syekh Kuro Kerawang. Nah, untuk persiapan menuju acara nanti malam itu para anggota-anggota PWI biasa melakukan musyawarah di pesantrennya Kiai Asep di Rengas Dengklok Kerawang, pesantren Mandahul Ulum namanya. Nah, itu sudah ada biasa-biasa musyawarah. Nampaknya musyawarah ini sudah diketahui pendukung-pendukung Habib. Mungkin ada FPI yang masih struktural atau organisatoral, saya kurang tahu ya. Yang pasti para pendukung para Habaib ini sudah ada ancaman-ancaman supaya acara nanti malam di PWI ini tidak terlaksana. Dan mereka mengetahui bahwasanya rencananya akan mengundang tokoh-tokoh yang banyak bersuara kontra Nasab Habib Badawi, yakni Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani yang menulis tesis tentang kepalsuan Nasab Habib, dan juga Kiai Abbas Buntet, cucu pahlawan pejuang dari Cirebon, Kiai Abbas yang turut berjuang di Prak Surabaya sebelum Patungan. Jadi ini ada rencana kehadiran dua tokoh petinggi. Dari rencana di malam nanti, salah satu kasepuhannya kan adalah Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ada acara rutin tiap malam minggu, terutama ada hari-hari yang kliwon apa gimana itu hari besar, ada acara di pesantren beliau di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, beliau mengundang anggota-anggota PWI, terutama juga Kiai Imat, kalau bisa hadir di tadi malam tadi supaya membicarakan musyawarah untuk kelanjutan acara di nanti malam. Nah, jadi ada acara tanggal 11 Agustus, ada acara tanggal 10 Agustus. Nah, 10 Agustus ini acara khususnya daripada Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, Kiai Junaid Al-Baghdadi ini acaranya di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, ketika biasa acara itu biasanya ribuan jamaahnya banyak, jadi biasanya suka macet. Makanya ada arahan dari panitia tidak bisa langsung ke lokasi, ada tempat meeting point dulu, ada tempat transit dulu di pesantrennya Kiai Asep Mandahul Ulum yang nggak terlalu jauh. Nah, para polisi pengamanan utamanya di lokasi acara dari Kiai Junaid. Jadi yang diutamakan pengamanan di tempat Kiai Junaid. Di tempat transit hanya anggota laskar dan banser saja, belum ada pengamanan polisi. Nah, maka ketika yang dicari-cari oleh kelompok mukibin atau pendukung para habaib, itu mereka ternyata di panitia sudah memberikan ancaman. Bahkan dalam WA itu sudah memberikan ancaman bahwasanya ada upaya pembunuhan kepada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, hendak memenggal kepalanya daripada Kiai Iman. Jadi ini sudah ada upaya ancaman dan upaya pembunuhan itu sudah ada. Nah, di tempat pesantren karena Kiai Iman sudah menyatakan tidak akan hadir, mungkin menjadi lengah. Seakan-akan kalau Kiai Iman sudah tidak menyatakan hadir, insya Allah relatif aman. Nah, padahal yang berjuang kan tidak hanya Kiai Iman, tapi juga ada tokoh-tokoh di sekitarnya. Nah, karena saya juga sering mendampingi Kiai Iman, jadi ketika kita di pesantren Mandahul Ulum, nah kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kiai Junaid. Nah, ketika keluar ternyata sudah ada masa. Nah, awal-awal kita husnuzon, mungkin kan berbau nggak pakai seragam, tapi kan ya busana muslim pada umumnya. Awal-awal ketika mendatangi saya kira mau salim apa gimana gitu. Ternyata narik baju mau mempersekusi, bukan yang mau salim. Dan mereka tuh cari-cari Kiai Iman. Kiai Iman tidak ada, mereka ada yang mengenal. Wah, ini mau gini tuh, bagus mau gini. Jadi mereka mengincar saya karena sebagai orang yang dekat dengan Kiai Iman. Nah, mereka mengincar saya, yang orang-orang tim kami berupaya mengamankan, termasuk istri saya, termasuk Kiai Ihsan, dicoba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau. Nah, Kiai Ihsan ini adalah Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara. Jadi kiai yang
struktur organisasi di NU itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau. Jadi kami dalam satu mobil itu ada supir, ada Kiai Rois Surya MWC Karang Utara namanya Kiai Ihsan, ada saya, ada istri saya, ada Kiai Asep sebagai tuan rumah pondok pesantren Manmal Ulu tempat transit, dan juga ada santri. Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil, ada dikawal juga oleh banser, tapi karena mereka sudah mengejar saya, akhirnya mereka naik motor langsung mau mengejar. Nah, akhirnya supir juga sudah mempercepat laju kendaraan, tapi dihadang. Nah, ketika dihadang, banser berupaya menjaga, banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul. Mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU, Nahdlatul Ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka nggak peduli. Ada jelas-jelas yang mendampingi berjaket banser, orang banser resmi, yang mana NU dan bansernya adalah orang-orang yang berjasa membesarkan para habaib. Ini mereka tidak peduli, mereka malah merendahkan dan mereka malah menzalimi atau mencederai. Jadi bahkan orang-orang ketika itu sudah memecahkan kaca, bahkan juga memukul dengan helm kepada Kiai Ihsan itu, kacanya pecah, kacamata, dua kacamata saya pecah. Kalau ada bukti di ada. Terutama juga yang banser juga termasuk lebam. Kalau saya alhamdulillah selamat, nggak ada masalah. Dan orang-orang itu juga sudah teriak bakar mobilnya, hancurkan. Jadi ada betul-betul upaya pembunuhan. Nah, akhirnya kita putar balik kita kembali ke arah pesantren, langsung tutup pintu, para santri berjaga-jaga dan panggil polisi. Jadi intinya kepolisian alhamdulillah sudah segera datang mengamankannya. Kita prihatin, tapi kami tidak shock. Jadi meskipun ada Habib yang menyampaikan akan memberikan shock terapi seperti saat ini, kami tidak shock, kami akan tetap semangat. Jadi ini membuktikan memang ada konspirasi dari kalangan oknum Habib, karena mereka sudah terstruktur, terencana, mengetahui tempat lokasi kami ngumpul, mereka langsung sweeping, persekusi, mencari-cari keimat, bahkan sudah upaya pembunuhan, karena sudah ngomong bakar mobil, hancurin, bukannya sekedar supaya demo, bukan, karena kami tidak ada ceramah nasab, bukan, kami sekedar undangan menghadiri acara undangan agama, acara haul dari Syekh Kiai Junaid Al-Baghdadi. Kami sekedar sebagai tamu undangan saja. Yang mereka incar keimat tidak ada, kami pun diincar. Jadi ini suatu hal yang meresahkan publik dan merendahkan para kiai dan itu. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kami ingin membacakan pernyataan sikap Aliansi Pecinta Ulama Nusantara sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras aksi pengeroyokan, pemukulan terhadap Kiai NU dan anggota Banser. Dua, meminta kepada aparat kepolisian, dalam hal ini Kapolri, Bareskrim Polri, Kapolda Jawa Barat, kemudian Kapolres Kerawang, karena di tahun-tahun politik ini semua masyarakat butuh ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian. Untuk itu kami minta kepada beliau-beliau untuk menangkap pelaku, mengusut tuntas, dan mengusut siapa yang menyuruh dan siapa dalang dibalik pengeroyokan tersebut. Nomor tiga, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdliyin yang cinta akan kedamaian, untuk menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak berwajib, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang agar hukum tetap tegak sekalipun langit itu runtuh. Demikian pernyataan sikap ini dibuat kami dari Barisan Kesatria Nusantara, dari Jamaah Wali Songo Nusantara Jawara, kemudian dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan kemudian dari BKN DKI Jakarta, dan juga dari Robito Babat Kesultanan Banten. Demikian teman-teman pernyataan sikap dari kami.
dan mohon untuk diperhatikan serta ditindaklanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dari pers yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para kiai. Di sini saya atas nama Ketua Jam'iyah Wali Songo Nusantara, kami menghimbau agar polemik nasab ini diselesaikan. Selesaikannya bagaimana? Anjuran kami adalah karena ini adalah berkaitan dengan Ba'alawi, maka dilaksanakanlah debat, yaitu antaranya Kiai Imaduddin Usman Al-Abadani dengan Ketua Robito, yaitu saat ini adalah dengan Habib Taufik. Setuju. Kalau memang Habib Taufik tidak mau berdebat dengan Kiai Imad, maka saat itu Jam'iyah atau dari pribumi ini kemungkinan besar tidak mengakuinya, lambat laun. Ingat, kalau memang Anda benar-benar yakin sebagai cucunya Nabi, maka debatlah dengan Kiai Imad. Dan kami menghimbau kepada Habib Rizik agar kalau memang tidak mengerti masalah Wali Songo, jangan bicara Wali Songo. Kami sebagai keluarga besar dari Sunan Ampel, bahwa Sunan Ampel dalam manuskrip keluarga-keluarga kami adalah putra dari Ibrahim As-Samarqandi. Ibrahim As-Samarqandi putra dari Jumadil Kubro, bukan putra daripada Sunan Ampel, bukan putra dari Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ya. Dan kami menghimbau para Ba'alawi tidak usah mengurusi makom-makom daripada Wali Songo. Itu adalah wilayah daripada keluarga Wali Songo. Jangan kemudian ikut-ikutan, ikuti, hiasi apa saja makom daripada nenek moyang mereka sendiri. Kami tidak memperbolehkan makom-makom daripada keluarga-keluarga Wali Songo kemudian dirias sebagaimana kelenteng. Kami mohon para Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Imad dan Habib Rizik, jangan membicarakan untuk Wali Songo. Dan saya tunggu permintaan maaf dari Habib Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat fenomena yang terjadi akhir ini masih berkaitan dengan ada satu kelompok yang merasa nasabnya unggul dari kelompok lain. Padahal sesungguhnya di Al-Quran jelas, koridornya jelas, barometernya jelas, bahwa kemuliaan seseorang bukan dari nasab. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dua jenis, tidak ada jenis ketiga. Yang pertama, jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Esensinya lita'arafu, untuk saling mengenal, sharing, mengenal kearifan lokal masing-masing. Kemudian yang lebih hebat lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, bukan dari mana kita berasal. Saya tutup dengan sebuah syair. Guru saya waktu saya sanawiyah memberikan syair begini atau maqalah. Kunibna man syi'ta waqtasib adaban yakfika mahmudu anin nasabi. Jadilah Anda anak keturunan siapa saja, yang penting berakhlak. Nanti kalau kalian berakhlak, suku mana saja akan muji Anda. Jadi percuma ngaku dzurriyyah Rasul tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kami kecewa sebenarnya. Dulu waktu saya masa sanawiyah, kira-kira 1986 lah. Itu kalau mendengar nama Habib itu gemeter saya itu. Kenapa? Ya terkesan di mata saya orang yang alim, tawadu, rendah hati, sopan, ramah, lemah lembut,
bahkan dermawan. Itu yang saya tahu waktu saya masih sanawiyah. Tapi kok sekarang luar biasa ini. Kembalikannya. Malah kebalikannya. Astagfirullah. Ayo. Ya, sekali lagi saya bicara soal oknum ya. Karena saya nggak punya kompetensi untuk bicara seperti Kiai Iman. Karena beliau memang pakarnya dalam bidang nasab. Itu aja ya, buat Baklawi, tegakkan moralitas di tengah bangsa ini. Lihat pencipta laku bangsa kita ini ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, moralitasnya dulu bangun, baru kemudian moral, baru kemudian pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik yang dikedepankan sementara moral tidak, hancur bangsa ini. Nggak salah itu pencipta lagu kebangsaan kita, W.S. Supratman. Kali lagi saya katakan, bangunlah jiwanya dulu bangun, moralitasnya dulu bangun. Innamal umamu akhlaqum ma baqiya fa in hum dhahabat akhlaqum dhahabu. Hanya satu bangsa akan tegak kalau moralitasnya ada, kalau akhlaknya ada. Tapi kalau akhlaknya sudah tidak ada, moralnya sudah tidak, akan rusak, akan hilang bangsa itu. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi mari sama kita jangan merasa kita ini adalah satu terah yang paling unggul. Kita semua sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cukup. Bagus. Apakah sejauh ini sudah membuat laporan ke polisi? Ya, apakah Tubagus Mogi dan para korban sudah bikin laporan ke polisian? Monggo dijawab sesingkat-singkatnya. Oke, karena korban utamanya adalah Banser, jelas bukti ini ya. Itu kemarin sudah proses visum dan sudah mulai pelaporan. Kalau saya kemarin kan diamankan, kemudian saya pulang, jadi saya sendiri belum. Tapi yang sudah proses dari Banser. Oh, berarti Banser sudah LP. Tadi malam proses sudah visum dan juga LP. Nah, nanti teman-teman minta LP ini ya, LP-nya minta. Ya, insya Allah nanti kita kabarkan kembali. Yang utama yang dari Banser ya. Dan komentar Kiai Madudin sendiri gimana? Ya, cuma menyatakan ya alhamdulillah kalau saya selamat gitu ya. Jadi intinya hanya cuma menyampaikan syukur lah gitu. Dan alhamdulillah sih kita tetap saling koordinasi dan ya cuma menyampaikan makanya beliau sudah feeling sudah ini emang nggak hadir, nggak aman. Tapi kan saya juga tetap berupaya tidak mau mengecewakan panitia yang menunda, makanya saya wakili. Tapi alhamdulillah intinya beliau turut bersyukur atas keselamatan kami dan juga tetap mendukung untuk penegakan jalur hukum. Ini antara. Karena Kiai Madudin sendiri tadi ada ancaman pembunuhan penggal kepala. Ya. Berarti di sana ada sikap untuk mengamankan dari kepolisian di rumah. Ya, jadi gini, yang karena informasi tersebut adalah untuk Kiai Imat. Jadi ketika Kiai Imat ini dinyatakan tidak hadir, ada kelengahan pengamanan kepada yang anggota atau relasi Kiai Imat yang lain. Sehingga karena dianggapnya Kiai Imat nggak hadir, ya mungkin agak lengah pengamanan. Tapi yang pengamanan tetap kuat di daerah lokasi acara. Nah, di lokasi transit itu agak lengah karena mungkin sudah merasa lebih aman karena Kiai Imat itu nggak hadir. Ada kabar nggak bakal hadir. Nah, tapi ketika saya datang, di mana saya juga orang yang dekat dengan Kiai Imat, saya pun ternyata ikut diincar untuk upaya pembunuhan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagikan Imam Ali dengan Nabi Muhammad, yang utama bicara Imam Muhammad, tapi kan sempat juga ini pada Imam Ali. Pendidikan. Yang penting kita akan tempuh jalur hukum yang paling mudah untuk bisa penegakan keadilan. Dan juga perlu kami sampaikan, meskipun ini seakan-akan seperti shock terapi, tapi kami tidak shock. Kami tetap semangat. Semangat. Merdeka. Karena ini adalah di momen bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita akan merdeka di negeri sendiri, tidak terpengaruh oleh gerakan radikalisme, terorisme, bahkan ini mirip-mirip bahaya komunisme. Kami tidak gentar. Kami akan terus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.